Ya, jadi bertobatlah kalian. Bertobat apa? Sembuh dari ngikutin mayat dalam kubur. Coba, saya tanya dulu. Anda pengikut Muhammad enggak? Ya Nabi kita. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya, skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan cuma sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun ya kan. Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Satu nabi yang terkena sihir atau guna-guna. Abang itu berani kamu ngomong kayak gini. Lah, lari kemana-mana. Karena ada luar dicoba di Indonesia, abang udah habis loh sama Islam bang. Serius. Aku merasakan orang Islam itu terhina banget, serius. Sebentar. Apa? Bagaimana statement Anda bagaimana? Iya, aku merasakan orang Islam. Saya pendiri orang Islam bang ya. Keyakinan orang Islam dengan kata-kata abang kayak gimana gitu loh. Cobalah. Yang saya katakan benar atau salah? Terus apa lagi bang? Jangan itu. Coba. Sebentar. Tadi Anda mengatakan. Abang mengenai Islam jujur aja. Mengenai Islam itu dangkal banget bang. Nggak tahu itu. Ya sudah, kalau dangkal coba patahkan argumen saya. Tidak ada nabi yang kena sihir, tidak ada nabi yang kena guna-guna kecuali Muhammad. Betul. Tidak ada nabi yang menikahi anak di bawah umur kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang nyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Bosen bang, bosen. Loh, itu dari awal. Ya sudah, bantah dari yang sekian. Ya dari yang sekian itu coba apa bantah? Bang itu aja yang dibahas coba. Ya sudah, coba bantah. Salah satunya bantah, berikan bantahan. Ya selain itu bisa nggak? Jangan itu aja. Oke, tidak ada nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa. Tidak ada nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya kecuali Muhammad. Yo, tidak ada nabi yang nyuruh minum air bekas mandian laler kecuali Muhammad. Abang itu jujur bang ya. Lu gimana semua yang saya katakan benar? Abang itu masih dangkal banget mengenai Islam. Serius dangkal banget. Ya sudah, dari sekian statement saya itu yang mana yang salah? Pokoknya intinya dangkal lah. Abang itu dangkal walaupun saya nggak benar, saya agama Islam nggak tahu persis. Tapi dengan kata-kata abang itu jujur bang, jujur saya merasakan gimana gitu loh bang sebagai orang Muslim. Merasakan Anda tidak mampu menjawab dan membuat Anda nampak seperti orang botol, betul? Abang yang botol tuh mengenai botolnya Islam. Di mana? Ketika saya katakan tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna selain Muhammad, di mana pernyataan saya bahwa saya itu botol? Di mana? Botol itu maksudnya bodoh dan tolol. Di mana? Betul, abang juga tolol.
Abang tolong. Di mana pernyataan saya bahwa itu adalah salah? Mana? Coba bang, coba lab jangan mengenai keyakinan orang lain, gimana bisa nggak sih bang? Oh, mereka yang menyerah dia. Tolong bang, tolong bang. Bukan menyerah bang. Dengar, makanya bilang sama ulama-ulama kalian, wahai ulama-ulama jangan bahas agama Kristen. Nanti kalau agama kita dibahas kita nangis, bilang begitu. Siapa nangis bang? Sedikit Loh, pun ini Anda nangis sama bang. Ini Serius. Anda nangis-nangis. Jangan bahas bang agama Islam. Ini buktinya Anda ngemis-ngemis. Jangan bahas agama Islam gimana? Saat ini dengarkan saya. Dengarkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan orang-orang Kristen membahas orang Islam adalah orang Islam berhenti bahas agama Kristen. Emang yang bahas agama Kristen siapa bang? Kalian gimana? Baik, kita kasih gambarnya. Luar biasa mereka ini. Bukan luar biasa, abang saya merasakan itu loh bang. Oke, Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Abang berani ngomong kayak gitu karena apa? Karena di luar negeri kan. Ini siapa ini? Siapa ini? Ya terus gimana? Inilah saya bilang tukang adu ayam datang untuk diskusi lintas agama, akhirnya kayak begini. Abang. Nah, kalau selama ini Anda ngadu ayam, selama ini Anda kerjaannya main koprok, jangan bahas agama, salah forum. Anda salah forum. Itu abang fitnah lagi. Fitnah lagi. Koprok. Karena kerjanya main koprok, begitu kan? Wah. Kerjanya main koprok, kemudian nonton sabung ayam. Kenapa Anda salah kamar? Fitnah. Ya sudah. Kalau begitu Anda tahu nggak ini siapa? Saya tanya lagi nih. Anda tahu ini siapa? Siapa ini? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Karena Anda tahunya judi koprok, tahunya main koprok, kemudian main sabung ayam. Jadi janganlah nekat ya bang ya. Kalau naik kemari, kenali dulu, pahami dulu. Ada apa ini? Kok bisa ada orang Kristen bahas agama Islam? Ternyata Ya, telusur punya telusur. Tolong bang, tolong berhenti mengenai apa namanya keyakinan orang lain, nggak usah dibahas. Makanya bilang sama Ustadz ulama Anda, tolong jangan bahas agama Kristen. Nanti kalau ditanggapi kita nangis, kita babak belur, ketahuan belang Muhammad kita, itu bilang. Terusnya, ampun deh, serius. Coba, di mana pernyataan-pernyataan saya merupakan fitnah terhadap agama Islam? Oh oke bang, tadi barusan abang fitnah bahwa aku pemain sabung ayam sama pernyataan saya terhadap agama Islam, bukan pernyataan saya terhadap diri Anda. Pernyataan saya terhadap agama Islam, di mana fitnahnya? Tadi abang itu ngomong saya suka sabung ayam sama main koprok, itu fitnah itu bang. Setengah mati. Itu fitnah ada. Gimana tidak saya katakan Anda tukang sabung ayam dan tukang main judi koprok. Anda naik ke forum lintas agama, tapi Anda nggak tahu apa-apa tentang lintas agama. Bukan masalah nggak tahu bang, bukan masalah nggak tahu. Maksudnya aku naik ke sini supaya abang jangan bahas agama orang lain. Dengar nggak sih? Oke. Jangan bahas agama orang lain. Oke. Apakah Anda siap untuk tidak? Apakah umat Muslim siap tidak membahas agama orang lain? Saya pribadi bang, dan saya nggak pernah dengar umat Muslim itu bahas-bahas agama orang lain. Tidak pernah dengar umat Muslim bahas agama orang lain. Sebentar, saya putarkan dulu video-video. Kalau Anda tidak percaya, sabar nih, saya sedikit batuk. Anda mengatakan tidak pernah mendengar orang Islam membahas agama orang lain. Baik, sebentar. Sebentar nih ya.
Saya putarkan Gak kepada usah Anda. ngadi-ngadi, mana buktinya? Baik, baik. Sebentar. Sabar. Sebentar, sabar ya. Dasar aja fitnah Baik, kamu. baik. Fitnah Kita kamu tadi. akan sebentar. Tenang ya. Coba dengarkan ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Ustadz palsu. Oh, sebentar. Itu baru satu. Bentar. Nyari. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Sangat lucu sekali. Nah, sebentar. Itu baru satu ya. Satu. Kemudian, sebentar. Kita lihat lagi. Sabar. Udah dengarkan ini. Makanya ini kalau tukang adu ayam naik ke forum lintas agama, kelihatan botolnya setengah mati. Bang, itu fitnah nggak bang? Kamu bang? Kok fitnah? Nggak? Aku bilang gak fitnah. Emang aku suka adu ayam kah? Emang aku suka adu ayam? Karena Anda tidak tahu mau bahas apa di sini. Aku kesini nekat yang naik nyata. supaya abang dengerin. Benar. Aku naik ke sini supaya abang nggak usah bahas agama orang lain, bang. Sebentar. Sabar dulu, sabar. Nah, perhatikan ya. Beraninya kalau abang di luar negeri aja, coba di Indonesia. Gimana? Abang ada di luar negeri kan? Kenapa? Coba apa? Coba Abang sebentar. ada di luar Coba apa? negeri kan? Di luar negeri, abang ada di luar negeri kan? Nggak usah lah bang, nggak usah bahas-bahas keyakinan orang lain, nggak usah. Sendiri-sendiri aja. Kalau di Indonesia kenapa? Ya banyak yang marah bang, contohnya saya juga marah loh bang, serius. Nah. Karena tidak bisa jawab marah, ngamuk, kesurupan, kesetanan. Kenapa ketika agama Kristen dibahas agama Islam, lalu kalian katakan dakwah, itu namanya dakwah, ya kan? Tapi kalau orang Kristen menjawab dengan fakta tentang agama Islam, kalian marah. Udah gini aja pak. Kecuali yang saya katakan itu fitnah. Misalnya saya bilangin Muhammad itu dia tukang jual sayur. Nah kalau saya bilang begitu, boleh kalian marah karena saya memfitnah. Tetapi yang saya katakan kan benar. Gimana Anda ini? Apakah saya fitnah ketika saya katakan Muhammad sedemikian rupa? Tapi nanti ada tim yang kalau orang Kristen bahasa agama Islam bilang, jangan bang, kita harus jaga persatuan. Nah udah ada timnya ini. Nah ini timnya ini. Nah, itu abang fitnah lagi bang. Kamu Fitnah lagi bang. Udah, Mana kamu ada dibayar tim? berapa? Saya pribadi Sebentar, gentleman like kamu dibayar Bang. berapa untuk menjadi seperti ini? Dibayar berapa? Ya pak yang dibayar bang, pribadi atas keyakinan saya Dibayar pribadi. oleh orang-orang Islam yang tukang bahasa agama Kristen. Dibayar berapa Anda? Bang, jangan fitnah lagi loh bang. Jangan Kok fitnah lagi fitnah? bang. Itu banyak fitnah. Fitnah udah 3 kali abang mitnah aku. Satu katanya aku sukanya sabung ayam. Kedua main. Iya, bagaimana Anda tidak tukang sabung ayam dan tukang main judi koprok? Orang Anda tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Bukan masalah nggak tahu apa-apa. Saya kesini naik bang, supaya jangan bahas agama keyakinan orang lain bang. Kenapa? Itu aja. Kenapa kok tidak boleh bahas agama orang lain? Sedangkan di dalam agama Islam Anda tidak pernah ngomong begitu. Coba mana video Anda menegur ustadz-ustadz yang membahas agama orang? Mana? Kenapa cuman orang Kristen yang bahas agama Islam Anda tegur? Sementara orang-orang Islam yang bahas agama Kristen tidak Anda tegur. Berarti nyata sudah Anda ini kelompok dari orang-orang Islam yang seperti itu. Jadi mereka ini sudah main tim teman-teman. Ada timnya mereka ini. Ya, jadi bertobatlah kalian. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Anda pengikut Muhammad enggak? Ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut saya. Saya ngikutin ajaran Nabi Muhammad, Bang. Oke, Anda pengikut Muhammad, iya atau tidak? Iya. Oke, Muhammad ada di kuburan, betul atau tidak? Tenang. Tenang. Muhammad ada di kuburan, betul atau tidak? Kenapa? Makanya dengarkan ketika saya bicara. Ya, apakah Anda pengikut Muhammad? Ya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad saya ikutin, Bang. Pertanyaan saya simpel, apakah Anda pengikut Muhammad? Mengikutin ajaran-ajarannya, Bang. Anda bukan pengikut Muhammad, mulai pening dia. Apakah Anda pengikut Muhammad? Ya, ajaran-ajarannya aku ikutin. Baik. Apakah Muhammad ada di kuburan? Ya. Berarti Anda pengikut mayat dalam kubur, betul? Kan itu mulai pening lagi. Bang, maksudnya gini loh, Bang. Maksudnya ngikutin ajaran-ajarannya, Bang. Iya, berarti Anda pengikut ajaran orang mati. Oke lah, baik ya, bertobatlah Anda. Baik. Roma, bertobatlah Anda dari menyembah, menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Itu salah lagi. Menyembahnya kepada Allah. Coba. Menyembah kepada Allah. Anda itu tenang. Abang itu sebenarnya Anda pernah dengar lagu ini enggak? Pernah dengar lagu ini? Jangan kau menuhankan manusia. Pernah dengar? Manusia, Bang. Pernah dengar? Siapa yang menuhankan manusia? Tenang. Siapa? Bukan itu pertanyaan saya, Roma. Pertanyaan saya, pernah dengar? Jangan kau menuhankan manusia. Pernah dengar lagu itu? Ya, siapa yang menuhankan manusia itu siapa, Pak? Pertanyaan saya, pernah dengar lagu itu? Dengar, ya. Pernah dengar. Nah, kalau orang Islam bilang bikin lagu begitu, namanya dakwah, betul? Betul? Lagu LRG. Lagu keagamaan. Religi, LRG. Apa lo? Gisrun. Bukan alergi, religi, lagu religi. Kok priwet tuh son. Terus? Ojo, bahasa Inggris son.
Bahasa Inggris. Aku kan tadi lagu keagamaan, ngomong lagu keagamaan. Iya, lagu keagamaan, lagunya nyanyinya jangan kau menuhankan manusia. Nah, itu lagu religi. Betul. Sekarang saya jawab. Iya, saya jawab. Jangan kau menuhankan Muhammad. Jangan kau mempertuhankan batu hitam. Itu salah besar itu. Sebenarnya Loh, salah besar. ini kan tanggapan. Kalau ditanggapi jangan marah. Siapa yang Saya melawan ini manusia? hanya menanggapi kelakuan orang-orang Islam. Gimana? Masa saya nggak boleh membuat lagu yang sepadan dengan itu? Misalnya orang Islam, orang Islam, dengar, orang Islam bikin lagu. Apa lo tega punya Tuhan yang nggak pakai baju? Nah, saya jawab, apa lo tega punya Tuhan yang bentuknya batu? Apa lu bener-bener tega ke Arab cuma nyium-nyiumin batu? Nah, itu hanya sekedar respon Itu kepada orang-orang itu Islam. kesalahan Ini direspon marah, ngamuk pemirsa. Jangan Sebetulnya, begitu. Bang. Sebetulnya abang itu ke agama Islam itu dangkal. Itu kan ajaran. Kalian ajaran- ini penyembah batu. Kita sebagai- Kalian ini penyembah batu Arab, batu yang di Arab itu loh, yang kalian cium-ciumi. Salah, abang salah besar. Salah. Kalian hanya menyembah kalian memuliakan, memuja, menyembah batu. Menyembah kepada Allah semata. Ya itu Allah mulutnya. semata. Dan Mulutnya Nabi begitu. itu aja Prakteknya Nabi. kalian memuja batu. Gimana? Siapa ya? Abang itu Abang nggak tahu persis Roma. tentang Islam. Roma, dengar. Ceramah tentang Islam. Oke, Roma. Kamu kalau punya duit, kamu pergi ke Arab nggak menciumi sebongkah batu di sana? Itu bang, itu ibadah bang. Iya, makanya saya bilang kalian ini pemuja batu. Itu salah lagi. Salah. Orang-orang Islam yang ada di bawah ini itu salah, sebetulnya salah besar. Oke. Karena masih dangkal, Kamu tapi kesana seperti ngapain? Islam. Oke, apa yang Tapi kalian seperti perbuat di sana? Islam kamu. Yang kalian di sana perbuat di sana apa? Ibadah. Ngapain? Apa yang Ibadahnya gimana? dikerjakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Iya, ngapain kegiatannya ngapain? Loh, coba ngapain aja, coba kalau tahu Islam coba. Nyium-nyiumin Kalau batu bener nggak? Nyium-nyiumin batu bener nggak? hanya segera cium kan? Ada cium. Oke, kalian nyium-nyiumin batu. Kemudian kalian melambaikan tangan kepada batu. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul? Betul nggak? Allah dangkal, kamu dangkal. Nggak Bisanya tahu. cuma dangkal-dangkal saja. Ya sudah, Ramarida. Kamu hanya saya berikan sebuah pesan. Supaya sadar bahwa kamu itu adalah penyembah Nggak batu. mungkin bang, nggak mungkin. Oke, baik, saya turunkan kalau begitu. Ya, turunkan. Selamat malam. Turunkan. Kok marah-marah? Kenapa kalian senangnya marah-marah? Enggak, masalahnya abang itu mengandung keyakinan orang lain bang. Coba Yang saya lain katakan kan benar. Terus saya ngikutin abang terus, saya multi nggak pernah naik, baru kali ini aku naikin bang. Iya, coba Makanya, dari tolonglah, sekian tapi lama, nggak dari usah sekian keyakinan lama Anda menonton saya, yang mana yang fitnah terhadap agama Islam? Yang mana? Ya pokoknya intinya bang, nggak usah bahas keyakinan orang lain, itu aja sih. Pokok, ya bilang begitu sama ulama-ulamamu sana. Bilang sama ulama-ulamamu, tolong jangan membahas-bahas agama Kristen. Karena agama mereka itu sangat kuat. Kalau nanti dijawab iman kita bubar, kelakuan Nabi kita ketahuan. Makasih Bang Itu Kikil. bang, nggak makasih. mungkin bang. Abang itu karena kedangkalan abang, dangkal. Dari tadi kedangkalan. Ya sudah, dibawa saja. Dangkal terus dari tadi. Kepriwek toson. Lah kalau mau menunjukkan bukti itu yang sudah ditunjukkan apa? Jangan cuma dangkal saja. Kepriwek toson.
Oke, kita kasih naik ada Imrus. Saudara Imrus. Hah? Gua Ya, lihat juga, silakan halo? Imrus, nyalakan kamera. Kenapa mesti nyalain kamera lagi sih? Nggak bisa rusak kameranya. Udahlah, mau nyalain Oh, kamera. sudah malu jadi tanya orang aja. Islam, Imrus. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja, menonton saja di bawah. Ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik, di bawah saja, nonton. Kalau Anda punya argumen yang baik, ingin membantah, mengcounter, menjawab syubhat yang saya utarakan, naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Ustadz Zainal. Ustadz Zainal. Ya, Ustadz Zainal. Si naik ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini kalau nggak salah Rijal ini, Ar-Rahman ini. Baik. Nah, bener kan Rijal. Rijal. Gimana kabarnya? Tenang dulu Rijal. Tenang Rijal. Besok ini kan kita mau merdeka Rijal. Merayakan kemerdekaan. Ya kan? Yang mau saya tanyakan sama kamu begini Rijal. Benar atau tidak Rijal? Bahwa banyak ulama-ulama, pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen. Kamu akui gak itu? Iya, benar. Aku akui. Oke. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, itu akan menimbulkan sebuah reaksi dari orang Kristen seperti saya untuk menjawab mereka. Betul? Ya nggak masalah. Nah, nggak jadi masalah bagaimana? Yang ada saya dipersekusi, diancam. Pertanyaan saya, kenapa kalau kalian bahas agama Kristen, kalian teriak Allahu Akbar, ini namanya dakwah. Giliran ditanggapin, marah di mana rumahmu? Sherlock, halal darahmu halal. Kenapa gak bisa seperti itu, Jal? Silakan. Dis, begini Dis ya. Kalau kalian menjawab sesuai dengan data, ya kan orang-orang Islam itu membahas sesuai data. Lalu kalian jawab sesuai data atau kalian bacakan Al-Quran kami sesuai dengan apa yang tertulis, atau kau dalami dulu ilmu-ilmu Al-Quran, baru kau bicara Al-Quran, ini nggak akan ada yang persekusi kau, nggak akan ada yang. Oke, jadi menurut kamu alasan saya dipersekusi, diancam-ancam, bahkan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, menurut kamu gara-gara saya tidak memaparkan fakta? Iya, karena tidak sesuai. Kita tes. Baik. Sebentar, kita buktikan Rijal. Kita tes dulu, sabar, kita tes. Kok mati kameramu? Rijal, kamera mana? Jangan kabur. Baik, kita tes. Benar atau tidak? Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Coba, apakah pernyataan saya itu salah atau tidak? Masih dibisukan? Saya ulangi lagi, mereka Rijal ini biar nggak di capture, biar nggak direkam sama orang, dia pakai acara-acara begini. Saya ulangi, biar teman-teman yang rekam itu videonya cakep, rapi, bagus. Rijal, ketika saya seorang Edis TV mengatakan tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad, apakah pernyataan saya fitnah atau benar?
Benar. Pernyataan Edis itu. Nah, Bentar dulu. lalu kenapa saya dipersekusi? Itu baru satu. Kemudian yang kedua, sebentar, yang kedua. Kita harus fair guys ya. Tidak ada Nabi Muhammad SAW benar kena sihir. Tapi ingat guys, satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang lahirnya di kandang hewan itu adalah Tuhannya umat Kristen. Benar atau salah? Satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Yang lahir di kandang hewan. Di mana? Di mana lahir di kandang hewan? Di mana? Manusia di muka bumi ini. Di mana lahir di kandang hewan? Orang Kristen. Tidak benar. Coba tunjukkan dalilnya lahir di kandang hewan mana? Mana? Baik, kita buka dalil ya. Silakan. Aku nggak akan bicara tanpa dalil ya. Ya, tunjukkan. Silakan. Satu-satunya Tuhan yang disembah umat manusia yang lahirnya di kandang hewan adalah Tuhannya orang Kristen. Ya, coba tunjukkan dalilnya. Dalilnya. Tertulis di Lukas 2. Ya. Kan mau lari dia kan, berarti dia mengakui yang Muhammad satu-satunya nabi kena sihir. Ya, aku itu. Coba silakan. Mana dalilnya Yesus lahir di kandang hewan? Mana? Baik, kita buka ya. Silakan baca. Ya. Kita buka di Lukas 2 nomor 7 ya. Kita buka sama-sama. Silakan. Baik. Kalau nggak berdata, aku nggak mau bicara, ya. Ya, silakan bacakan. Kita buka ya Lukas 2 nomor 7 ya. Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki, ya. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang, ya. Karena sensus masih berlangsung. Itu apa itu? Sebentar. Tenang. Itu apa itu? Yang Anda kutip itu apa? Dulu saya sampaikan dulu. Dengan ada apa dulu? Nah, ini. Coba sebentar. Yang Anda kutip itu Lukas berapa? Lukas berapa? Mereka menginap berdekatan dengan ya hewan. Ini hewan ya. Inilah orang Islam nih teman-teman ya. Sehingga Maria memberikan. Kalian sudah lihat kelakuan orang Islam? Ini kelakuan orang Islam. Emang sesuai dengan ajaran Muhammad. Ya. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam nggak bisa diskusi, nggak bisa. Mereka ini memang tabiatnya udah dari sana, udah seperti Muhammad kelakuan mereka. Kelakuan Muhammad itu memfitnah, bohong, menipu, itu. Seperti yang harus dilakukan. Coba kau baca, ini bukan Alkitab kalian ini. Ya sudah, itu Lukas pasal berapa? Ini Lukas 2, Lukas 2 nomor 7 TSI ya. Kau tahu apa ini TSI ini? Terjemahan Sederhana Indonesia. Pintar juga kau. Nah, ini dia ya. Coba kau ketik yang TB, coba. Baik, kita ikuti ya. Baik, ini ya. TB. Iya, kalau kau punya kitab, harusnya kau percaya dengan seluruh isi kitabmu. Iya, makanya coba kau ketik dulu yang TB itu, TB. Enggak, ini baik, kita akan ketik ya. Disuruh ketik yang TB, ketik TB, itu loh, ada tulisan TB itu, coba. Ya, ini TB ya. Nah, coba silakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus di mana di situ dikatakan lahir di kandang hewan, di mana? Ya, ini harus kita pelajari, harus kita baca, karena kitab kalian itu kitab kamu itu ya satu-satunya kitab. Bukan yang saya tanya di mana di situ di kandang hewan, di mana? Dulu ya, satu-satunya kitab di bumi ini yang punya edisi. Ini TB
keluaran terbarunya aku sudah punya, Des. Jadi kau jangan salah. Ini masih ada yang keluaran terbaru, aku sudah punya ini. Terjemahan 2. Jadi silakan bacakan yang terjemahan 2, silakan. Jadi ada perubahan dulu. Perubahan dari zaman ke zaman, Alkitab kalian itu dirubah-rubah. Sebelum TB keluar, terjemahan yang lamanya mengatakan bahwa itu di kandang hewan. Coba bacakan terjemahan lama, silakan. Tadi kan sudah dibaca. Bukan terjemahan lama tadi yang kamu baca. Coba, mana bacaan terjemahan 2, mana terjemahan lama, coba buktikan. TSI tadi itu kan terjemahan. Oke, coba baca yang TSI, silakan. Baca yang TSI. Ini orang gimana nggak percaya dengan Alkitabnya sendiri. Maria melahirkan anaknya pertama, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap. Mereka menginap berdekatan dengan hewan sehingga mereka menginap dengan hewan. Mana coba balik dulu kameranya balik. Kau memang itu masalahnya, kau sok tahu dengan Alkitab ya, orang. Coba balik dulu kameramu, balik kameramu. Itu masalahnya, ya. Mana? Nih. Mereka menginap berdekatan ini ya. Mereka menginap berdekatan dengan hewan. Sehingga dia membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Itu makanya satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Di mana di situ di kandang hewannya? Di mana di situ di kandang hewannya di mana? Kau pernah sekolah nggak, Dis? Kau pernah sekolah? Ya, bukan pernyataan bahwa di situ di kandang hewan di mana. Ini kau baca nggak? Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang. Nah, ini dia cerita kelahirannya ya. Karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap, mereka menginap berdekatan dengan hewan. Ya. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Jadi kau akui nggak satu-satunya Tuhan yang ada di bumi yang disembah oleh orang Kristen yang lahirnya di kandang hewan? Nggak ada di situ lahirnya di kandang hewan disebutkan. Ya, karena kalian kan nggak percaya Alkitab. Di situ disebutkan bahwa Yesus Yesus dimasukkan ke dalam dibaringkan dalam sebuah palungan. Bukan itu hanya saja. Satu-satunya Tuhan yang disunat oleh manusia yang ada di bumi ini hanya Tuhannya orang Kristen. Itu kenyataan. Dan kok meninggal dia? Mana pergi? Bagaimana si Rizal ini kok Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen, itu orang Islam akan teriak-teriak itu. Wow, dakwah ini siap dakwah. Tadi padahal mau saya tanya itu, Rizal apakah Muhammad Robmu? Apakah Robmu disunat? Udah lari. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lanjutkan. Taufik, silakan. Kabur si Rizal. Ya, silakan Taufik, nyalakan kamera Anda. Senang sekali naikin Bang di sini diskusi enak. Bentar Bang. Silakan. Matiin dulu, nyalain lampu dulu ya Bang Edis. Sehat Bang Edis. Silakan. Bang Edis sehat. Sehat. Gimana Anda sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan. Suruh Rizal naik lagi itu, belum kelar itu urusan. Pakai akun satunya, bilang. Dia kenapa? Itu kena ban dia itu. Ya, silakan. Dia kenapa Bang si Rizal? Gimana? Dia kenapa? Kena ban itu tadi dia.
Karena kata-katanya dibaca oleh TikTok sebagai sebuah fitnah begitu. TikTok aja tahu kalau dia fitnah. Ya, Taufik, Anda Muslim ya Bang ya? Iya, Muslim Bang. Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kalau saya sih mau diskusi santai sama Bang Anies kayak yang kemarin. Kenapa kita harus saling menjelekkan yang satu dengan yang lain, ya kan? Saling menjelekkan. Di mana menjelekkannya Bang? Di mana? Ya, maksud saya seperti kajian kita bukan menyalahkan pihak dari pihak Kristen maupun Muslim. Ya kenapa tidak seandainya kita bisa untuk menengahi untuk kebaikan kita berlintas agama ini gitu loh Bang. Sebentar. Ini Abang tidak nyambung ini. Bang, di mana kata-kata yang menjelekkan? Maksudku, aku bukan dalam arti menyalahkan sisi abang juga, entah itu dari Muslim maupun Kristen. Maksudku gitu loh. Ini orang gak nyambung teman-teman. Bang, begini. Tadi saya diskusi dengan Rijal. Saya bilang begini, Rijal, Anda aja saya balik pertanyaan yang sama dengan Rijal. Anda akui gak bahwa banyak ulama-ulama Islam, pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen? Siapa? Anda akui atau tidak? Apanya yang harus saya akui Bang? Di bawah dulu Bang ya. Nanti kalau dari nanti di bawah lagi, nanti naik lagi nanti. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.